Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Sahabat Kristus. Satu kasih, satu hati, satu karya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui hari-hari kehidupan kita tidak sendiri. Kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang selalu setia mendampingi kita, memelihara kita hari demi hari, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus juga ingin kita pun bersahabat dengan Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita selalu mendengarkan suaranya, sehingga kita bisa sehati dengan Dia. Dan dengan demikian maka kita akan berkarya bersama dengan Dia di dunia ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi rekan sekerja Allah di ladang-Nya. Kiranya ini sungguh mewarnai kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari bersahabat dengan Tuhan Yesus. Shalom saudaraku, berjumpa lagi di ibadah Blessing Revival. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati, siapkan tempat yang paling nyaman, serta fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom sahabat Kristus. Shalom sahabat Kristus. Wow, luar biasa ya, kita semua adalah sahabat-sahabatnya Kristus. Dan saya percaya kita semua selalu mengalami penyertaannya setiap hari, amin. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang sedang beribadah bersama kami di GBI Emmanuel Revival Center. Dan saya percaya hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Betul? Betul? Kalau yang betul gini jempol tangannya. Oke, baiklah. Kalau gitu saya ajak kita semua bangkit berdiri dengan hati yang sungguh-sungguh penuh kerinduan. Kita boleh berada di hadirat Tuhan. Haleluya.
Katakan haleluya. Terima kasih Bapa, aku berada di hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, aku datang dengan penuh kerinduan. aku datang dengan penuh kerinduan. Sungguh di hadapan hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. segala keangkuhan Dan aku mau menyembah-Mu. sembah Kau ya Bapa, Ku sembah Kau. sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Yesus. Mari dengan hati yang penuh rindu akan Tuhan, berada di hadirat-Nya, memberikan penyembahan terbaik. Nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Angkat tanganmu dan angkat wajahmu. Aku menyembah-Mu Bapa.
Engkau yang kutinggikan. Sungguh di dalam hidupku, selalu ku mau menyembahmu, menyembahmu Yesus Tuhan, Bapakku, Allahku, Engkau yang kutinggikan, Engkau yang kusembah. Haleluya. Sungguh Kau yang terindah, Kau yang termulia. Haleluya. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu besar. Terima kasih Tuhan, jiwaku membanggakan Engkau. Haleluya. Inilah suara hatiku ya Tuhan. Pujian dan sembah bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis. Rahmat baru Kau sediakan setiap hari. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Betapa besar kasih Bapa buat kita. Kesetiaannya tidak diragukan. Kita boleh melewati hari-hari kita di sepanjang minggu yang telah lalu. Karena penyertaan Tuhan. Kita boleh berada di hari pertama di minggu ini. Itu karena Tuhan. Biarlah hati kita terarah kepadanya. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Mari nikmati Bapa-Mu. Nama-Mu Yesus. Nikmati Dia. Dalam hidupku selalu Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan.
haleluya. Katakan haleluya. Mari bersama kita bersyukur. Bapa, terima kasih. Kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terlebih dari itu kami juga bersyukur karena kami dijadikan sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan berada di hadirat-Mu. Kami mau menyukacitakan hati-Mu. Dan biarlah kiranya segala pujian dan penyembahan kami menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mau bersorak-sorak bagi Engkau. Terimalah segala pujian dan sorak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari dengan sukacita kita bersorak-sorak bagi Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah. bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Yesus kita, pemegang kuasa tertinggi di bumi dan di surga. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersorak. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus
punya Yesus yang penuh dengan kuasa. Dialah kemenanganku. Karena itu aku akan selalu aman di dalam Tuhan Yesus. Sebab kasih-Nya terus dan terus. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Yuk nari yuk. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Bilang dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Kita akan terus menyanyi-nyanyi bagi Allah kita. Menari bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Dan saatnya kita mau katakan, Tuhan, satu hal yang aku minta. Biarlah aku selalu hidup di dalam bait-Mu. Aku mau menikmati indahnya Tuhan. Dan aku mau menikmati firman-Mu. Sukacita ada padaku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah aku minta. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Biarlah sungguh ini permintaan kita ya. Yang ku ingini. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Biarlah sungguh ini ya yang menjadi permintaan kita sama Tuhan.
di hadapan hadiratnya pagi ini kita katakan, Tuhan, aku mau menikmati kasih-Mu, aku mau menikmati kuasa-Mu, dan aku mau menikmati firman-Mu. Ini aku Tuhan, penuhkan bejana hidupku dengan firman. Aku sungguh mau menikmatinya dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Fokuskan hidupmu kepada Bapa. Dia mau berbicara kepada kita hari ini. Mari siapkan sungguh-sungguh dirimu. Buka, nikmati dekapan kasih-Nya. Nikmati kuasa-Nya. Pada saat firman itu diberitakan, ada kuasa Allah yang mengalir di dalamnya. Percayakah engkau akan hal itu? Percayakah engkau akan hal itu? Mari dengan berdiri katakan sama Tuhan, aku mau menikmati. Dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya. Kuasa-Mu mengalir, kasih-Mu mendekap setiap kami. Dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Ini saatnya Kau berbicara kepada kami. Kami telah siap dan kami percaya kuasa di dalam firman itu mengalir di dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerimanya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Nah, pagi ini ada sukacita. Kita semua tadi dikatakan sahabat-sahabatnya. Ya, sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus ya. Apakah kita itu diangkat jadi sahabatnya Tuhan Yesus terus selesai sampai di situ? Ya. Mari kita belajar lebih jauh. Hari ini ya, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu penekanan lagi. Bahwa kita itu tidak diangkat secara ya asal diangkat saja sebagai sahabatnya Tuhan Yesus lalu diam saja. Tetapi kita itu bukan sekedar sahabat, tetapi kita itu adalah rekan sekerjanya Allah. Ya.
Waduh, luar biasa ya. Kalau kita diangkat jadi rekan sekerjanya Bapak Presiden, gimana rasanya? Gak usah Bapak Presiden, misalkan wali kota aja bilang, ayo sini kamu jadi rekan sekerja saya. Wah, kalau pakai topi, topinya jadi tidak cukup mungkin ya. Kepalanya gede. Nah saudara, kalau kita dijadikan rekan sekerja Allah, tentunya kita akan merasa bangga. Ya. Bayangkan kita yang lemah, kita yang terbatas oleh Tuhan dikasih kesempatan menjadi rekan sekerjanya. Berarti partnernya Allah. Ya. Kalau kita punya rekan sekerja berarti dia adalah orang yang berada di tangan kanan saya. Yang membantu saya. Yang ikut bekerja bersama-sama. Mengelola suatu pekerjaan. Berarti saya percaya sama orang itu. Dan saya kalau dijadikan partnernya Allah, berarti saya adalah orang yang dipercaya oleh Allah. Amin. Nah, kalau ada orang yang tidak ngerti bagaimana dipercaya oleh Allah. Ya. Mari kita sekarang melihat di dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Ayat ini sudah berpuluh kali bahkan beratus kali kita baca. Ya. Tapi mari kita ulang sekali lagi. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Yang buka Alkitab boleh buka Alkitabnya ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, dan Samaria dan sampai ke seluruh ujung bumi. Pada saat Roh Kudus itu turun ke atasmu, kata Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi di mana? Di Yerusalem. Tempat di mana kita berada, di lingkungan kita sendiri, di tengah-tengah keluarga, di tengah sanak famili, di tempat kita, lingkungan kita. Lalu ke seluruh Yudea, Yudea lebih luas lagi dari kelompok kecil kita. Ya, mungkin kalau di Malang, seluruh kota Malang dan sekitarnya. Di Samaria berarti sampai ke luar kota Malang atau luar daerah kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau sekarang kita ngomong sampai ke ujung bumi berarti sampai ke seluruh dunia. Ya. Terus kalau kita baca ayat ini, kalau saya dulu ngomong gini, gimana bisa jadi saksinya Tuhan? Apa yang mesti diomong? Bukan 1-2 orang yang bicara begitu. Tetapi setelah saya mengalami, setelah kita mengalami sungguh-sungguh percaya Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, otomatis di dalam hati kita itu ada sukacita yang meluap-luap. Saya merasakan sukacita karena saya percaya Yesus, saya yang dulunya orang berdosa, musuhnya Tuhan, sekarang diangkat menjadi anaknya Tuhan. Semua beban-beban dosa dan ikatan dilepaskan. Ada sukacita di dalam hati kita dan ada rasa syukur. Dan sukacita itu tidak seperti sukacitanya orang dapat hadiah, lebih dari itu. Dan orang yang ada sukacita yang meluap-luap, tidak bisa ditutup, pasti itu akan meluber keluar. Begitu juga orang yang baru terima Yesus, hatinya berapi-api penuh dengan sukacita. Nah itu harus dipelihara, jangan sampai itu padam. Sukacitanya orang yang baru terima Yesus, kemana-mana dia mesti cerita. Kepada temannya, ayo ikut aku. Ikut kemana? Ikut aku ke gereja yuk. Pada saat kita baru terima Yesus ada semangat, ada sukacita. Kita mau membagikan kepada orang lain. Lalu setelah berlalunya waktu, mulai adem ayem. Lama-lama mulutnya mulai mingkem. Kenapa begitu? Saudara, banyak orang yang berkata, saya enggak sekolah teologi, jadi saya enggak bisa menjadi saksinya Tuhan. Saya bukan orang yang pintar ngomong. Saya enggak pandai bicara. Ya. Saudara,
Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa saya, saudara dibebaskan dari hukuman. Saya yang mestinya mati. Tetapi sekarang saya memperoleh hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan di dalam Yesus. Pasti saudara ada sukacita. Dan ada rasa, aduh gimana ya, mau balas Tuhan apa. Dan kalau saudara percaya bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar Juru Selamat, tetapi satu-satunya Tuhan. The only one, tidak ada yang lain. Saudara akan merasa, kasihan ya orang lain yang tidak kenal Tuhan. Kalau dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, berarti kalau orang-orang di sebelah kita tidak mengenal Tuhan, berarti mereka bagaimana? Apakah mereka bisa diselamatkan kalau tidak kenal Tuhan? Enggak. Ya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu terima Yesus baru selamat. Kalau enggak, orang yang enggak percaya itu sudah berada di dalam hukuman. Mari kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, ini yang ngomong firman Tuhan loh. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Tetapi kalau kita tidak percaya, berarti kita sudah berada, telah berada. Jadi tidak tunggu nanti kalau mati masuk neraka. Pada saat kita tidak percaya, berarti kita telah berada di bawah penghukuman. Di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara, pada waktu dulu saya terima Yesus, sungguh-sungguh. Ya. Saya dulu kecilnya sekolah minggu. Tapi waktu sekolah minggu itu ya asal-asalan ikut. Belum kenal Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Sekolah minggunya masih, kalau enggak diajak pergi sekolah minggu. Tapi kalau minggu diajak pergi karena saya anak tunggal, ya harus ikut. Berarti sekolah minggunya bolong-bolong. Bolong-bolong. Ya. Waktu itu saya belum percaya Tuhan sungguh-sungguh. Setelah saya percaya Tuhan sungguh-sungguh, saya mulai mikir, Tuhan aku diselamatkan. Terus papi mamiku gimana? Om tanteku gimana? Mereka masih orang yang percaya kepada yang lain. Bukan percaya kepada mereka enggak. Kalau orang sini bilang kalau sekarang itu ikut penghormatan kepada orang tua. Mereka ke kelenteng ya enggak, ya. Ke dukun ya enggak. Tapi mereka piara abu orang tua. Ya. Jadi di rumah saya zaman dulu itu ada meja abu. Jadi kalau setiap tanggal 1 tanggalan Tionghoa, mereka sembahyang. Tanggal 15 ya sembahyang Icapgo ya. Nah, mereka sembahyang di situ. Nah, mereka menghormati orang tua. Mereka tidak percaya yang lain-lain cuma itu. Tetapi saudara, setelah saya tahu kebenaran ini, saya mulai susah. Berarti kalau orang yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Berarti om tante saya, papi mami saya telah berada di bawah hukuman. Dan saya tidak mau itu. Saya mulai nangis. Saya ngomong kepada hamba Tuhan yang membimbing saya dan kepada kakak rohani saya bilang, waduh aku ya tidak mau ya papi mamiku tidak selamat. Ya makanya kalau mau papi mamimu selamat,
Ya kamu harus ngomong, harus cerita sama mereka. Terus saya mulai mikir, ya apa nek cerita? Cerita apa? Cerita bagaimana? Ceritakan pengalamanmu dan melalui kesaksian, perubahan hidup yang kita alami, mereka akan melihat. Saya mendoakan mereka tidak gampang, tidak satu kali berdoa langsung mereka terima Yesus berpuluh tahun saudara. Harus sabar berpuluh tahun, tetapi harus terus dilakukan, terus menerus dilakukan. Tidak ada bosan-bosannya, bahkan sampai minta tolong hamba-hamba Tuhan dari luar negeri, dari dalam negeri, pokoknya hamba Tuhan top-top didatangkan. Tapi akhirnya toh percayanya karena kita berdua yang bersaksi kepada mereka dan menantang mereka. Dan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, terutama kelahiran ketiga anak-anak kami. Mereka semua ketiga-tiganya adalah anak mujizat. Tanpa mujizat Allah, semuanya tidak akan hidup. Mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan papi saya melihat semua itu. Dan akhirnya di dalam hatinya dia mulai percaya. Walaupun saya tidak tahu. Tetapi dia percaya. Dan dia mendorong, menemani cucu-cucunya sekolah minggu. Kalau minggu ikut nganter. Setelah bubar sekolah minggu dibawa jalan-jalan. Kalau saya dulu mikir, wah saking mau bawa jalan-jalan. Ternyata enggak. Kalau cucunya enggak sekolah minggu dia susah. Dia ngomong ayo sekolah minggu, sekolah minggu. Itu proses yang saya enggak tahu. Tetapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan mendengar doa saya. Nah saudara, bagaimana dengan kita yang lain? Saya punya saudara juga sudah terima Tuhan Yesus. Tapi ya dia enggak peduli, orang tuanya belum selamat ya seolah-olah enggak peduli. Kenapa? Setelah saya pelajari, saya mendapatkan 3 hal. Kenapa dia enggak bisa berbeban untuk orang lain? Yang pertama, memang dia sudah terima Yesus. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak percaya sungguh-sungguh. Maksudnya apa tidak percaya sungguh-sungguh? Dia percaya Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia pikir ikut yang lain juga enggak apa-apa. Semua agama mengajarkan yang baik. Betul, enggak ada agama mengajarkan yang tidak baik. Semua agama menjalankan yang baik. Tetapi ingat, ikut Tuhan Yesus itu bukan agama Kristen. Ikut Tuhan itu artinya mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Itu adalah jalan kehidupan. Bukan agama. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya Yesus, itu satu-satunya Tuhan. Berarti tidak ada Tuhan yang lain. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan apa? Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan. Yang olehnya kita bisa beroleh selamat. Ya, ayo dibaca. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Dia itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara pasti tahu bahwa di luar Yesus tidak ada yang selamat. Kalau saudara punya orang yang saudara kasihi, maukah orang itu binasa? Kalau saudara lihat anaknya saudara kena pisau aja saudara bingung. Sakit aja bingung. Ini bukan sakit loh. Kalau dia tidak percaya Yesus, dia akan gone with the wind, lenyap selama-lamanya di dalam neraka. Ada di dalam penghukuman. Tempatnya akan berbeda jauh dengan kita. Itu sebabnya. Kalau saudara sungguh-sungguh yakin dan percaya, saudara akan nangisi orang-orang yang kamu kasihi. Entah itu kakek, nenek,
opa, oma, om, tante, papa, mama. Kalau mereka belum sungguh-sungguh terima Yesus, tangisi. Sebab engkau sudah tahu kemana mereka pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kita itu ragu-ragu? Kita tidak punya pengalaman, ya. Karena tidak punya pengalaman, ya kita apa ya? Ya cuek-cuek aja. Yang kedua di dalam Yohanes 3:16 ayat 18 tadi sudah dikatakan bahwa kalau kita itu percaya sungguh, kita itu dibebaskan. Kalau enggak kita dihukum, yaitu tadi. Kalau kita itu punya pengalaman bahwa saya ini sungguh-sungguh merasakan aku diselamatkan, aku dibebaskan. Saudara pasti tidak akan berhenti bersaksi. Saudara akan ngomong kepada orang lain, ayo sama-sama mari kita ikut Tuhan. Supaya engkau beroleh keselamatan dan kebebasan di dalam Tuhan. Pasti kita cerita, tidak mungkin tidak cerita. Pasti kita menyaksikan. Yang saya saksikan adalah kasihnya Tuhan. Saya yang dahulu orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau mengangkat saya sebagai anaknya. Dan bukan hanya sekedar sebagai anaknya, tetapi sebagai sahabat dan rekan sekerja. Itu kasih yang luar biasa. Yang kasih yang luar biasa yang tidak bisa kita simpan di dalam hati. Tetapi itu akan meluap keluar. Tidak bisa dibendung. Itu kalau saudara sungguh-sungguh mengalaminya. Amin. Hidupmu diubah. Kalau dulunya tidak ada sukacita. Setelah engkau terima Yesus, hidupmu diubah. Ada sukacita di dalam hatimu. Saudara, orang yang merasa semua dosa-dosanya dihapuskan, mau enggak mau pasti ada kelegaan dan sukacita. Dan sukacita itu akan terpancar dari wajahnya. Mungkin kita enggak menyadari, tetapi orang lain melihat perubahan itu. Ini suatu kesaksian yang indah. Ya. Saudara, yang ketiga, di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Saudara mungkin saudara mikir, ya opo menjadi saksinya Tuhan. Bagaimana? Saya mesti ngomong apa? Saya tidak bisa. Tetapi pada saat saudara terima Yesus, orang yang membimbing saudara akan ngomong, undanglah Tuhan Yesus itu masuk di dalam hatimu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus akan masuk di dalam hatimu. Dan undanglah Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Saudara, mintalah hidupmu untuk dipimpin Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus menguasai hidupmu. Yang orang-orang bilang baptisan Roh Kudus. Itu harus diminta dan itu harus diusahakan. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak mungkin bisa bersaksi. Walaupun kita pintar ngomong. Seorang guru, seorang pengacara pasti pintar ngomong. Tetapi tanpa Roh Kudus dia tidak bisa bersaksi. Dia ngomong biasa pintar, bersaksi tidak bisa. Tuhan mengatakan apa? Karena Roh Kudus itu akan membuat kita bisa bersaksi. Akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Maka itu saudara. Sekarang setelah kita tahu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan. Yaitu menjadi saksi-saksinya. Yang disaksikan apa? Jangan nyaksikan orang lain. Saksikan pengalamanmu sendiri. Apa yang saudara alami sendiri. Saudara tidak punya pengalaman, tidak mungkin. Kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus, pasti ada pengalaman. Perjumpaanmu dengan Tuhan Yesus. Itu ada sukacita, ada perubahan. Mari diingat-ingat mulai sekarang. Tidak usah ngomong yang aneh-aneh. Ngomong perjumpaanmu dengan Yesus. Dan di dalam hidupmu sehari-hari pasti ada pertolongan Tuhan. Tidak usah nunggu, wah orang lain tuh saksi sakit kanker disembuhkan. Kalau saya tidak mau, saya tidak nunggu sakit kanker disembuhkan. Sakit flu disembuhkan aja kalau saya bersyukur. Masa mau nunggu sakit yang aneh-aneh. Sakit leukemia sembuh loh, saya tidak ngalami seperti orang itu. Tuh amit-amit katanya orang Jawa ya.
Dalam nama Yesus jangan sampai nunggu seperti itu. Tetapi saksikan pengalaman Tuhan. Pengalaman hidup bersama Tuhan maksudnya. Yang kita alami sehari-hari. Saya bersyukur selama musim pandemi. Ya, orang lain minum vitamin. Orang lain minum obat untuk menaikkan imun. Saya enggak bisa. Saya minum vitamin C waktu itu. Langsung autoimun saya kambuh. Yang enggak pernah saya alami sebelumnya. Meledos semua di seluruh tubuh. Sampai saya kesakitan. Sampai enggak bisa pakai baju. Kalau pakai baju, lengket semua. Bajunya dilepas, kulitnya mengelupas. Darah netes-netes. Bayangkan saudara, gimana rasanya. Ya. Dikasih salep, salepnya kering, lengket lagi. Dan itu di seluruh tubuh. Sampai akhirnya saya terpaksa dokternya memberikan obat penurun imun. Obat penurun imun, lah saya bilang sama dokternya, orang lain dinaikkan imunnya, saya diturunkan imunnya. Maaf Bu, enggak ada jalan lain, harus dilakukan. Dan saya minum obat penurun imun itu sudah 2 tahun. Sekarang ini sudah 2 tahun. Mulai Maret tahun 2021, 2020 sampai sekarang 2022. Nanti kalau bulan Maret ini berarti 2 tahun. Orang pandemi semua minum vitamin, saya enggak boleh. Semua divaksin, saya belum boleh divaksin. Saya cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong lindungi saya. Tutup bungkus lindungi, berarti imun saya itu diturunkan. Tetapi suatu hari, waktu tidur, sepertinya Tuhan tuh ngomong, imunmu diturunkan, berarti karena apa? Karena imunmu tinggi. Kalau imunmu tinggi berarti kamu punya daya tahan tubuh yang kuat. Enggak usah takut. Tuhan bilang, setelah itu saya enggak takut lagi. Sejak itu saya enggak ketakutan lagi. Dan terbukti sampai ini jam. Walaupun akhirnya saya boleh divaksin. Tapi vaksinnya belakangan. Setelah 1 rumah divaksin baru saya vaksin. Bareng Bu Popi sama Bu Lani. Ya vaksinnya. Baru aja beberapa bulan yang lalu. Saya sudah divaksin. Ya. Tapi saudara, pemeliharaan Tuhan. Ya, ada yang kena di sekitar kita, tetapi saya diluputkan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan saya bersyukur bukan karena kuat dan gagah manusia. Kita tidak bisa jaga. Tetapi Tuhan Yesus yang pelihara kita. Amin. Nah, saudara pasti punya pengalaman di dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu yang disaksikan. Harus disaksikan. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, saksikan. Jangan tutup mulut, bagikan itu. Saudara bisa macam-macam ngomong panjang lebar, ngoceh di Facebook atau di apalah macam-macam, di Instagram lah atau di apa. Tapi kalau kita mulai menyaksikan atau membagikan firman, di dalam WA kita. Orang yang mendengarnya pasti diberkati. Amin. Percayalah firman yang kita bagikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, tadi dikatakan kalau kita bersaksi itu Tuhan tidak suruh kita bersaksi ke Papua. Tidak semua orang dipanggil untuk bersaksi ke Papua. Tidak semua orang dipanggil bersaksi ke luar negeri. Tapi Tuhan bilang di Yerusalem dulu. Yerusalem itu adalah keluargamu, lingkunganmu, orang terdekatmu. Tapi ada orang yang bilang gini, bahkan hamba Tuhan bilang apa? Kalau bersaksi di antara keluarga sendiri itu tidak gampang. Tuhan Yesus sendiri aja ditolak di daerahnya sendiri. Tetapi perintah Tuhan ini ngomong di Yerusalem dulu. Yerusalem, jangan mikir yang jauh-jauh ke ujung bumi. Yerusalem dulu. Saudara, saya mengucap syukur. Karena bukan cuma orang tua saya
yang diselamatkan. Justru orang tua saya nih yang terakhir. Om, tante-tante saya yang duluan. Bahkan ada satu tante saya yang saya paling pegel sama dia. Kalau papi mami saya sudah selamat duluan, mungkin saya enggak begitu peduli sama dia. Itu kakaknya papi saya. Orangnya kalau ngomong asal nyeplak. Tapi justru dia orang yang pertama yang Tuhan selamatkan dulu. Ya. Saya sampai heran, kok aneh ya. Papi mamiku kapan selamatnya, kok justru dia duluan. Belakangan saya baru mengerti. Kalau papi mami saya sudah diselamatkan duluan, saya tidak akan terlalu berbeban untuk yang lain. Tetapi makin hari saya makin mengerti. Satu persatu kakaknya opa diselamatkan. Adiknya oma, ya, terima Yesus. Ya. Jadi saudara, bukan tidak mungkin. Saudara jangan bilang, wah kalau bersaksi di dalam keluarga sendiri itu sukar. Saya sudah mengalami, semua bisa. Tidak ada yang mustahil. Saudara, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Nah, saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau, Tuhan pasti buka jalan. Jalannya ada saja. Tidak usah dipikirkan, itu di luar akal pikiran kita. Amin. Pasti bisa. Tapi yang penting kita punya keinginan. Kita bawa dalam doa. Itu pasti bisa. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh, maka Roh Kudus yang akan bekerja. Apa yang kita omongkan mungkin tidak sempurna. Tetapi Roh Kudus yang akan berbicara di dalam hati orang itu. Dan menggerakkan hatinya untuk percaya Yesus. Percayalah itu. Kita sendiri pun waktu terima berita Injil. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak bisa terima Tuhan sungguh-sungguh. Oleh karena itu ingatlah. Bagian kita adalah berbicara. Menyampaikan firman dan berita keselamatan. Roh Kudus yang akan mengurapinya dan Roh Kudus yang akan menggerakkan hati orang-orang kepada siapa kita share. Dan percayalah, firman yang dibagikan tidak pernah kembali sia-sia. Mari sekarang kita buka ayatnya yang terakhir, 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. 2 dan 5, bukan 2 sampai 5 ya. Mari kita baca. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah yang iya. Yang pertama beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Itu yang penting. Beritakan firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya dalam keadaan apapun tidak peduli. Tapi kalau Tuhan gerakkan, bagikan firman. Ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini, ayo baca sekali lagi sama-sama dengan suara yang keras. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Apa? Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini untuk pendeta, untuk penginjil, untuk siapa? Untuk semua orang, untuk saya dan untuk saudara, untuk kita semua. Ya. Jadi ini memang tugasnya kita itu ini. Ya. Sekarang 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Mari kita baca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 8. Sekarang
telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikenakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Iya, saudara, sekarang saya tanya, apakah nanti pada saat kita sudah mencapai garis akhir, apakah kita bisa berkata-kata seperti Paulus ini? Aku telah mencapai garis akhir dan aku setelah menyelesaikan tugas pelayananku. Bisakah kita berbicara seperti Paulus ini dan yakin bahwa aku akan memperoleh mahkota karena Tuhan akan memakaikan mahkota karena saya telah memelihara iman dan melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Hai sahabat-sahabatnya Tuhan, hai rekan sekerjanya Tuhan, masih bangun? Suatu saat kita akan mencapai garis akhir. Enggak ada orang yang enggak ada akhirnya. Suatu saat kita akan mencapai garis akhir. Apakah kita mencapai garis akhir dengan penuh sesal? Ataukah kita boleh berkata seperti Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan. Aku telah mencapai garis akhir. Ada apa itu? Ada sukacita. Karena dia percaya dia akan memperoleh upahnya. Kita enggak tahu garis akhir kita kapan. Kalau nanti malam, apakah siap? Kita enggak pernah tahu. Jangan ngomong umurku masih muda kok. Bahkan masih anak-anak. Siapa yang bilang enggak ada orang muda dipanggil Tuhan? Tuhan bisa memanggil kita sewaktu-waktu. Tetapi yang terpenting adalah apakah engkau sudah melakukan tugas panggilanmu? Apakah engkau sudah tahu bahwa orang-orang di sekitarmu tidak akan selamat kalau mereka tidak terima Yesus sungguh-sungguh. Sebab dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya juru selamat. Kalau saudara dulu mungkin kurang berpegan, mulai saat ini tangisi. Mungkin itu om, tante, opa, oma, papa, mama, adik, kakak, keponakan, saudara sepupu. Sebut nama mereka masing-masing, satu persatu. Sebut, jangan pernah berhenti. Terus ngomong, waduh sudah tak doana terus tapi kok enggak selamat-selamat. Kok enggak ada perubahan. Orang mereka sudah punya agamanya sendiri. Jangan bilang agama, Tuhan Yesus itu bukan agama. Kekristenan itu adalah jalan kehidupan. Kita sering nyanyi, Yesus jalan kebenaran. Nah, lah itu nyanyi gampang kan? Ya itu, saksikan seperti itu. Yesus itu satu-satunya jalan. Satu-satunya kebenaran. Dan dialah kehidupan. Oke? Mau mulai saat ini buka mulut, percayalah Tuhan Yesus mengurapi. Roh Kudus mengurapi. Sehingga apa yang kita bagikan akan tidak sia-sia. Tetapi akan menghasilkan buah pertobatan. Amin? Mau? Selama masih ada kesempatan. Sehingga kita bisa ngomong seperti Paulus. Aku telah menyelesaikan tugas pelayananku. Amin. Oke. Mari kita nyanyikan Yesus jalan. Ayo berdiri yuk, sudah lama duduk berdiri gerak-gerak. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, Kebenaran dan jalan kehidupan. itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Nah, saudara, kalau mau saksi ingat kata-katanya tadi. Yesus jalan dan kebenaran dan jalan kehidupan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya itu saja cukup saksikan itu. Ya, saksikan itu. Bisa kan? Ingat nyanyian ini. Sampai di rumah nanti terus nyanyi. Ingat ini. Kalau ketemu orang, Yesus itu jalan dan kebenaran dan kehidupan. Hanya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, ayo sama-sama nyanyi. Glory haleluya. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya. Yuk kita lambaikan tangan kita. Glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari saat ini kita akan berdoa untuk dua pokok doa yang penting, yaitu yang pertama kita akan berdoa untuk pemerintah kita, sehingga mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan berkat Tuhan. Kakak Ati akan berdoa, dan yang kedua kita akan berdoa bagi anak-anak kita yang sudah masuk sekolah. Ya, kita berdoa supaya mereka-mereka yang saat ini terpapar diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dan itu nanti akan didoakan oleh Kak Rida. Mari bersama kita berdoa. Bapa, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain kami berdoa untuk para pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk mengemban tugas di bangsa kami. Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Tuhan memimpin mereka semua, memberkati mereka semua, memberikan kepada mereka hikmat yang khusus untuk mengatasi segala persoalan yang sedang dialami oleh bangsa ini. Persoalan pandemi, persoalan ekonomi, dan persoalan-persoalan yang lainnya. Tuhan tolong supaya bangsa kami bisa keluar sebagai pemenang atas segala persoalan. Bapa, kami juga berdoa untuk rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Tuhan, Engkau tahu segala alasannya. Tolong kami semua rakyat ini untuk memahami semuanya itu. Tuhan juga murnikan setiap pemimpin kami dalam rangka proyek besar ini. Tuhan tolong jauhkan mereka dari segala kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok mereka masing-masing. Bapa, kami percaya jika Tuhan berada turut campur dalam bangsa kami,
maka semuanya akan mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan segala prosesnya ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, bangsa kami aman, bangsa kami sejahtera, dan bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak yang sekolah. Kiranya Engkau Tuhan melindungi setiap mereka, perlindungan-Mu nyata atas setiap mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap aman, mereka tidak terpapar COVID. Tuhan kami mohon, biarlah Tuhan Engkau Tuhan memberikan hikmat untuk setiap guru-guru, untuk mengatur segala sesuatunya, sehingga sekolah tetap bisa diadakan dengan baik. Tuhan kami juga berdoa buat mereka yang sudah terpapar. Tuhan tolong Engkau Tuhan yang memberi kesembuhan untuk setiap mereka. Tuhan biarlah belas kasihan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas setiap mereka yang terpapar. Tuhan kami mengucap syukur untuk pemerintah kami Tuhan yang terus memberikan pengarahan-pengarahan yang baik untuk anak-anak sekolah. Tuhan tolong anak-anak sekolah bisa bekerja sama dengan pemerintah kami sehingga sekolah di Indonesia tetap bisa berjalan walaupun tidak bisa 100%. Tuhan tolong Engkau Tuhan memberkati setiap para pemerintah kami yang terlibat di dalam pengaturan sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kami mohon Tuhan, Engkau Tuhan menolong setiap anak-anak yang sekolah supaya mereka bisa taat kepada guru-guru baik pun kepada pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pendidikan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa untuk bangsa ini. Kami merindukan Tuhan, generasi ini tetap menjadi generasi yang baik. Generasi Indonesia pada tahun-tahun ini tetap bisa Tuhan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka Tuhan sebagai siswa-siswa sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di bangsa ini bahkan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di luar negeri. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pergumulan bangsa ini soal pendidikan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita juga akan menyiapkan persembahan kita dan persembahan nanti akan dimasukkan di dalam kotak yang sudah tersedia bagi Bapak Ibu yang ada di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, silakan menyampaikan persembahan Bapak Ibu melalui rekening BCA atas nama GBI Emmanuel Revival Center. Baiklah, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar bagi kami, untuk berkat-Mu yang terus berlimpah bagi kami. Dan saat ini kami membawa persembahan kami kepadamu, yang terbaik yang ada pada kami, semuanya kami persembahkan kepadamu. Dan kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berbau harum, persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu, berkatilah Engkau yang memperkenankan persembahan kami. Dan kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita, penuh syukur, sambil mengingat bahwa Engkaulah Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang minggu sampai hari ini. Ya, mari yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu boleh berdiri di tempat ya. Dan kami akan berdoa termasuk bagi Bapak Ibu yang merayakan ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk umur 1 tahun lagi yang sudah Engkau tambahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati supaya di tahun yang baru mereka lebih lagi mengenal Engkau dan hidup di dalam Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Biar Roh Kudus berkarya di dalam hidup mereka. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Melalui kehidupan mereka sehari-hari. Berkati Tuhan. Yang sekolah Tuhan berikan kesuksesan. Yang bekerja Tuhan menambahkan hikmat sehingga mereka diberkati Tuhan. Pekerjaannya berkembang. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga mereka juga. Tuhan, kami percaya dimanapun mereka berada, mereka adalah saksi-saksi-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, berkatilah keluarga demi keluarga yang Tuhan sudah jaga selama ini. Tuhan, berikanlah di tahun yang baru ini keluarga mereka makin diberkati. Dan melalui keluarga ini, nama Yesus dimuliakan. Dan melalui keluarga ini banyak orang dimenangkan. Berkatilah keluarga mereka, anak mereka, pekerjaan mereka. Dan apa saja yang dikerjakan kedua tangan mereka Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus kami memberkati dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, betapa hebat kuasanya Tuhan bagi kita. Mari kita pergi dan memberitakan tentang Yesus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Bagi kita. Bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh terima berkat ini. Kuasa yang hebat dari Allah Bapa. Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya menyertaimu, ada padamu hari demi hari. Sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sungguh kita tidak dapat hidup tanpa kasih-Nya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menyertai aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.